Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umurid dunia ad-din. Wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dina nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan pelajaran kita terkait dengan sifat dan asma Allah. Kali ini sifat yang ke-40, yakni Al-Hasib, yang maha menghitung. Kata hasib ditemukan 4 kali dalam Al-Quran. 3 diantaranya menunjukkan makna sifat Allah. Secara bahasa, kata Al-Hasib memiliki 4 akar kata. Al-addu atau bilangan, al-kifayah, kecukupan, husban, bantal kecil, dan al-ahsab sebagai kulit yang memutih. Akan tetapi makna yang relevan dengan pembahasan sifat Allah ini adalah 2 definisi pertama, yakni al-addu, bilangan, dan al-kifayah, kecukupan. Allah adalah zat yang maha menghitung. Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan mentaatinya. Kemudian Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya kepada mereka untuk disiarkan bagi umat manusia. Setelah itu, dia kembali memanggil mereka, lalu menghitung catatan kebaikan dan keburukan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Di akhirat nanti, Allah akan mengeluarkan catatan amal itu dalam suatu kitab. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Al-Isra ayat 14. Di akhirat, Allah mengumpulkan mereka dengan kekuasaannya dan menghisap mereka dengan ilmunya. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Banyaknya jumlah hamba yang harus dihisap tidak akan pernah menyulitkan Allah. Bahkan dia menghisap mereka dalam sekali waktu. Ketahuilah bahwa segala hukum pada saat itu kepunyaannya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Al-An'am ayat 62. Amirul Mukmin Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang cepatnya penghisapan Allah. Beliau menjawab, Allah menghisap seluruh makhluk sekaligus, sebagaimana dia memberi rezeki kepada mereka secara sekaligus. Al-Hasib juga bermakna sebagai zat yang memberikan kecukupan dalam pertolongan dan pemeliharaan atas hambanya. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau dilemparkan ke dalam api. Ketika itu beliau sempat mengatakan, cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam banyak ayat Allah menjelaskan bahwa kita harus memohon bantuannya dalam segala hal, termasuk dalam menghadapi musuh Allah dan Rasulnya, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Anfal ayat 62, yang artinya, jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dengan para mukmin. Allah Maha Penghitung. Tidak ada satupun yang luput dari perhitungannya. Dengan demikian, tidaklah merugi bagi mereka yang berbuat kebaikan meskipun sekecil biji sawi atau sebesar atom. Sebaliknya, tiada seorang pun yang berbuat kemaksiatan mampu menyembunyikan kemaksiatannya walau sebiji sawi. Allah sehebat-hebatnya penghitung sekaligus pemberi perhitungan. Inilah diantara pesan-pesan sosial yang terkandung dalam sifat Allah sebagai Al-Hasib yang maha perhitungan ini. Yang pertama, bertindak dengan penuh perhitungan. Kita sebagai mukmin harus bertindak dengan penuh perhitungan. Perhitungan adalah buah dari proses berpikir yang matang. Karena itulah hendaknya kita bertindak dengan penuh perhitungan dalam segala hal. Baik memperhitungkan sesuatu berdasarkan berapa besar manfaat dan berapa besar mudaratnya, atau memperhitungkan bagaimana kita dalam meraih suatu tujuan kita atau suatu goal kita dan suatu cita-cita kita, atau memperhitungkan keberhasilan suatu usaha.
serta perhitungan lain yang dapat membawa diri dan kehidupan ini menjadi lebih baik. Bagi seorang entrepreneur, ia harus menghitung matang-matang secara detail dan rinci sebelum ia memutuskan untuk masuk ke dalam suatu proyek. Ia juga tidak boleh gegabah ketika meminjam uang dari bank misalnya, kecuali dia telah melakukan penelitian secara cermat atas kemampuan untuk membayarnya. Biaya dana dan jangka waktu pembiayaan seberapa besar. Tanpa perhitungan yang akurat dan detail, tentu mustahil dia bisa mendapatkan keuntungan atau bisa-bisa malah usaha berubah menjadi kerugian. Pesan sosial yang kedua dari sifat Al-Hasib ini, Allah Maha Perhitungan ini adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah. Seseorang yang meyakini Allah sebagai Al-Hasib, hidupnya merasa tentram. Kenapa? Karena dia senantiasa berbaik sangka kepada Allah, sehingga dirinya tidak terusik oleh godaan keduniawian. Baginya, tiada yang lebih berarti dalam hidupnya selain menggantungkan diri kepada Allah. Itulah sebabnya dia selalu merasa cukup dengan anugerah yang diberikannya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang cepatnya penghisapan Allah. Beliau menjawab, Allah menghisap seluruh makhluk sekaligus sebagaimana dia memberi rezeki kepada mereka secara sekaligus. Syarah Asma al-Husna. Saudaraku, marilah kita jadikan sifat Al-Hasib ini menjadi sumber landasan sikap dan mental kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikannya menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Dengan cara membiasakan diri untuk melakukan kebaikan walaupun sedikit dan tidak pernah menyepelekan kebaikan yang kecil. Yang kedua, senang melakukan kebaikan yang nilainya besar dan banyak. Yang ketiga, menjauhi keburukan ataupun perbuatan dosa meskipun dosa kecil sekalipun. Apalagi dosa atau keburukan dan perbuatan yang bisa menimbulkan dosa besar. Tidak menganggap rendah perbuatan yang baik, serta tidak menganggap biasa perbuatan yang buruk. Kemudian tidak melakukan hitung-hitungan dalam beramal dan berbuat kebaikan. Bersyukur atas karunia Allah, baik sedikit yang diterima maupun banyak. Istiqomah dan tawakal selalu dalam kebaikannya. Mendisiplinkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki keahlian. Dan cermat dalam melakukan sesuatu, terlebih-lebih ketika melibatkan pihak lain ataupun orang lain. Menutup pelajaran kita terkait dengan Al-Hasib ini, maka marilah kita simak sebuah pernyataan dalam kalimat bahasa Inggris. A dozen of contracts paper may not enough to protect you from bad intention business partner, but having no contract at all will make you just an easy and stupid victim. Selusin kontrak yang ditandatangani mungkin belum cukup untuk melindungi kita dari potensi kejahatan partner bisnis kita. Namun tidak memiliki kontrak akan menyebabkan kita dengan mudah dan akan menjadi korban yang empuk bagi orang lain. Pandailah memilih rekan dalam berbisnis. Jangan berbisnis dengan pihak yang tidak memiliki itikat baik. Memang ada kalanya seseorang juga melakukan kesepakatan yang dilandasi rasa saling percaya belaka. Namun hal seperti ini biasanya akan menyebabkan berakhir kerugian di pihak Anda bila tidak dilindungi oleh kesepakatan yang terinci dan tertulis. Walaupun bekerja sama dengan teman karib atau saudara misalnya, buatlah kepastian berapa besar hasil keuntungan yang akan dibagi, berapa besar tanggung jawab masing-masing pihak yang akan dipikul. Batasan-batasan kewajiban yang Anda dan dia tanggung dan yang lainnya harus dituangkan dalam sebuah paper atau yang kita kenal dengan MOU, Memorandum of Understanding. Harus tertulis dengan lebih baik lagi, tertulis dan lebih baik lagi dituangkan dalam sebuah kontrak dan disaksikan oleh pihak ketiga. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sifat Al-Hasib, Maha Perhitungan Allah ini bisa menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa cermat dalam melakukan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita berinteraksi dengan siapapun,
sehingga setiap kebaikan kecil apapun yang kita lakukan, kita bisa catat dengan baik, tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuznya Allah nanti, sehingga kelak mudah-mudahan itu menjadi syafaat bagi kita untuk kita bisa mendapatkan surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.